langsung kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan Arif tersebut kami itu menjadi kami yang ini juga akan sepenuhnya dan Bapak Ibu para diri sekalian serta adik-adik laki-laki yang insya Allah Bapak Ibu yang sekalian biasa di berbagai Allah Subhanahu. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sekarang dengan sahabat yang pada video kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya serta penduduknya sampai hari ini. Kami pada kesempatan ini mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih pada Abu Bakar itu yang telah mengadakan tahun baru tahun baru 2040 dan tadi sudah disampaikan oleh pembicara, mudah-mudahan di tahun baru ini kita menjadi lebih baik dalam segala hal. Ini adalah kami juga selain satu itu tentang hari raya tahun baru Islam masih dirayakan dan berbagai kegiatan. Mungkin ada pawai, itu ada pawai di kampung kami. Ada juga yang seperti kita sekarang ada doa, ada zikir, ada mungkin nanti ada anak yatim ya, ada berbagai hal untuk mengucapkan kita meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tahun bersama ya, ada 4 bulan yang disisihkan Allah Subhanahu wa taala. Ada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan satunya ada bulan Muharram ini. Hal atau hikmah dari bulan Ramadan ini bisa kita petik dari ceramah dari Bapak Ustaz bahwa banyak nabi-nabi kita yang sebagian besar ada berkaitan dengan bulan Muharram ini, sehingga kita bisa memetik pelajaran dari kejadian-kejadian para nabi itu menjadikan untuk meningkatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mudah-mudahan tahun baru kita Islam ini ya, kalau pada tahun baru Masehi bulan Januari biasanya RW RT itu kumpulnya di flyover, jaga-jaga ya di tawuran, ada yang minum, ada yang apa. Alhamdulillah kalau Islam kita bisa
mengadakan kegiatan yang positif sekali, itu bisa berdoa, bisa belajar, bisa mengambil relung hikmah yang nanti kita bisa ambil. Jadi untuk itu kita sebagai umat Islam merasakan hikmah yang luar biasa. Mungkin apa yang harus kita capai demi kebaikan tahun depan ya. Secara pribadi mungkin kita harus berbaikan juga secara keluarga, secara masyarakat, dan terikat lagi mungkin kita negara ya. Tapi kita ukuran kita mungkin pribadi, warga dan lingkungan kita perbaiki. Apa yang kita perbaiki banyak hal ya, tapi salah satunya kita bisa menambah ilmu ya. Salah satunya bisa kita capai setiap orang kan menambah ilmu. Nambah kaya belum tentu, nambah tapi nambah ilmu bisa pasti dicapai oleh setiap orang saja. Ada apa ya? Anjuran apa bagaimana cara kita menambah ilmu ya. Satu, kita harus buka diri, buka pintu. Ada pintu yang buka untuk ilmu masuk. Kedua, harus lapang dan ada tempat untuk ilmu masuk. Kalau tempatnya sempit, ilmu tidak masuk. Jadi harus lapang dan ketiga, supaya ilmu mengalir ke diri kita, tetap kita harus rendah pada yang kita ambil ya. Jadi harus kita merendahkan diri supaya ilmu itu bisa masuk. Itu apa anjuran-anjuran yang kita dengar. Mungkin nanti ada anjuran lain dari Bapak Ustaz, kita dengarkan bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf ya. Saya sangat senang dan apresiasi sekali dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini berjalan selama-lamanya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saudara itu sebagai Ketua RW 02 atas sambutannya berikut wacananya. Dan untuk berikutnya sambutan dari Ketua Umum Haronan Padepokan Santri Islami Darussalim Pak Deddy Mulyana. Apa sampaikan kan? Baiklah, Pak Deddy Mulyana menyampaikan kepada saya untuk berikutnya yaitu Bapak Yaya Bisari Abdurrahmani untuk menyampaikan sambutan atau perkembangan berikut nanti ada masalah yang kita tunggu dan kita dengarkan bersama-sama. Bapak Yaya Bisari Abdurrahmani kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan para sesepuh ini sepuh, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi hormat dan takdim kami. Khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Pembina kita sekaligus Bapak Pembina Wilayah, Bapak Ketua RW 02 Kelurahan Sukan, Bapak Haji Sugeng Raharjo, para asatid, asatidzah, para guru, para alim, para kiai, khusus yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mulya, Bapak Kiai Abdul Simul, Bapak Kiai Paryadi, dan para kiai-kiai lainnya, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang insya Allah kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ahsanul Hadis Riyadhus Shalihin, Bapak Ustadz Dedi Mulyana dan seluruh jajarannya yang insya Allah kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah dengan izin Allah, pada kesempatan hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka silaturahmi zikri alakoh zikir. Kita berkumpul untuk bersyukur sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan ngalap barokah menyambut datangnya tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Ini malam tirakatan, Ngawi Suro namanya ya. Suran itu malam tirakatan. Tirakatan itu ngurangi pikir. Saya dapat input, orangnya sudah almarhum, dia pesan hidup ini kalau kepingin panjang umur, awet muda seperti Jawarto, bahagia di dunia ini, syaratnya kurangin tidur, banyakan ngopi ya. Kurangin tidur, banyakin ngopi. Nanti mumpung bulan Muro tirakatan, yang kopinya habis tolong dijoki. Mana yang tukang joki jadi tidak kopinya habis dijoki itu ya. Kopinya kalau habis ambil di gudang ya, itu gudang dari Salihin itu. Kalau perlu kopi, perlu gula, beras, kalau mau kurang nanti ambil aja ya. Stok masih banyak. Ya, enggak dikunci ya. Ya ambil aja kalau kurang. Ya silakan ya. Alhamdulillah tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita menyambut datangnya tahun baru 1 Muharram 1446 Hijriah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniah, sehingga ilmu yang telah kita kaji, ilmu yang telah kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali,
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di wa dunia wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan khusyuk khatimah qabul ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selaku pengasuh Padepokan Santri Islami Darussalikin sekaligus mewakili Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ahsanul Hadis Riyadhus Shalihin. Tadi bisikin saya, Pak, tolong diwakilin aja satu-satunya. Biasanya yang ngirim wakil itu kepalanya, yang wakilnya gitu ya. Nah sekarang berbalik. Jadi pengasuhnya yang harus jadi wakil ketua. Baik, saya selaku pengasuh Padepokan sekaligus mewakili Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ahsanul Hadis Riyadhus Shalihin dan seluruh jajarannya. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih atas segala usahanya, terima kasih atas segala kegiatannya, dan tentunya terima kasih pula atas segala pengorbanannya. Insya Allah segala usaha, kegiatan, dan pengorbanan yang telah dilaksanakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, khusus ibu-ibu yang dari pagi, ya, dari kemarin malam sudah mempersiapkan Uborake dalam rangka terlaksananya acara menyambut tahun baru 1 Muharram 1446 Hijriah. Semoga semua usaha, kegiatan dan pengorbanan yang dilaksanakan oleh bapak dan ibu sekalian, baik berupa tenaga, pikiran, waktu, dan sebagian rezeki yang dipisahkan untuk mendukung terlaksananya acara menyambut tahun baru Muharram 1446 Hijriah ini, semoga dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya, dan semoga dijadikan perbendaharaan amal soleh yang akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya selaku pengasuh Padepokan Santri Islami Darussalikin sekaligus mewakili seluruh pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ahsanul Hadis Riyadhus Shalihin menginformasikan bahwa di Padepokan ini sudah ada yang tahu ya, sudah beberapa bulan telah berdiri sebuah yayasan, yaitu namanya Yayasan Pendidikan Islam Ahsanul Hadis Riyadhus Shalihin. Adapun program-program yang sudah dicanangkan oleh yayasan adalah harokah dakwah batavia, itu adanya gerakan dakwah dan pendidikan. Makanya di sini selalu digaungkan dakwah Islamiyah, karena dakwah ini penting. Islam ini berkembang adalah dari perjuangan para dai, para mubaligh, sehingga nyampe kepada kita. Kita tidak bisa bayangkan kalau orang sudah tidak peduli lagi untuk mendakwahkan Islam di kampung kita. Entah jadi apa Islam di kampung kita nanti. Dan kita lihat kondisi zaman sekarang ini, syiar Islam kendor.
itu dimulai sejak adanya corona. Sejak adanya corona, ditambah medsos. Medsos ini berkembang. Justru dengan adanya medsos, sekarang kita sulit membedakan mana dai tukang dakwah, mana tukang dakwah. Dan kita susah membedakan mana orang alim, mana orang jahil. Semua bicara umum. Ditambah konflik-konflik intern yang terjadi di kalangan umat Islam sendiri yang tak kunjung selesai dan pemerintah belum turun tangan untuk memfasilitasi, untuk bisa bertemu, berkumpul, mengadakan musyawarah untuk mufakat. Ini yang justru cenderung membuat umat Islam jadi bingung memikirnya, mau mengikuti siapa. Di atas para dainya, para kiainya saling caci maki, orang alimnya itu saling caci maki, saling menghujat dan lain sebagainya. Ya, nah, di sini perlunya peranan dakwah. Nah di sini gerakan mengambil gerakan dakwah dan pendidikan. Kemudian di jenjang pendidikan, ya, di samping kita mengadakan dakwah dengan berbagai materi dan metode tentunya, ya metode hikmah, wali songo mungkin sudah berbagai cara dengan budaya, dengan seni dan lain sebagainya kita melakukan itu. Hari-hari besar Islam selalu tepat waktu di sini Pak. Alhamdulillah tidak pernah telat. Istighosah, manaqib, Baitul Kamilah sebulan 4 kali. Sebulan 4 kali kumpul-kumpul begini. Selasa Kliwon kita ada Baitul Kamilah, Senin Legi, besok sebetulnya itu jadwal rutin istighosah. Karena kebetulan saat ini bertepatan 1 Muharram, kita majukan daripada besok ibu-ibu masak lagi. Terus belum belanja sekarang. Jadi kita majukan istighosah jadwalnya jadi malam hari ini. Kemudian setelah ini besok 4 hari lagi, itu hari Kamisnya malam Jumat Kliwon, nanti ada manaqib. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kumpul-kumpul lagi begini. Itu di luar hari besar Islam. Belum acara silaturahmi bulanan, ya silaturahmi secara umum itu bulanan, pengajian umum, sifatnya siapa aja boleh datang, kita bisa dialog, bisa ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Jadi 1 bulan itu 4 kali untuk kegiatan dakwah di luar hari besar Islam. Ini di kegiatan dakwah yang kita lakukan. Nah, kemudian di jenjang pendidikan kita sudah sementara sudah selesai, kita belum selesai. Kemudian kita sudah mulai lomba ke melakukan hubungan dengan Kementerian Agama untuk izin operasional pendidikan karena kita bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Sedang diurus di Kemenang. Insya Allah kalau urusan masjidnya ini sudah terdaftar di Kementerian Agama. Cuma tidak tercatat di Dewan Masjid Indonesia. Di Dewan Masjid itu kan apa namanya? LSM, nah, yang dipimpin oleh Pak Yusuf Kala. Ya, DNI kita tidak tercatat di DNI, tapi insya Allah tercatat di sisi Allah. Tercatat di sisi Allah. Masjid Darussalikin ini sekarang sudah ada masjid Darussalikin atau masjid Darussalikin ini ya tidak dibangun di atas sebidang tanah, tapi dibangun di atas ridho Allah. Di atas ridho Allah, kan tanahnya di bawah sana. Ini kan jangan di atas tanah. Tambang aslinya di atas sana, aslinya yang di atas. Karena di atas banyak keluhan dari masyarakat, terutama bapak-bapak, jumlahnya nggak kuat. Yang kedua tidak muat, sehingga setiap kegiatan yang bersifat ke masyarakat melibatkan masyarakat umum, semua kegiatan di bawah. Karena masjid, fungsi masjid di zaman Rasulullah membangun masjid bukan semata-mata untuk tempat sholat.
Jadi masjid itu tempat berserah diri, tempat sujud, menyerahkan segala urusan kepada Allah, jadi baik Allah, baik urusan umum maupun urusan agama. Jadi alhamdulillah di Padepokan ini semua dilayani. KRT ada kesulitan di masyarakat, sering saya di sini, saya banyak juga. Jadi orang nganterin anak, nganterin dulu minta dipisahkan. Alasannya kenapa nggak ke KUA? Ditolak oleh KUA. Kenapa alasannya? Belum cukup umur. Belum cukup umur. Ya udah ditunda aja nanti kalau belum cukup umur. Nggak bisa Pak. Emang kenapa? Bagi yang keburu lahir nanti itu aja. Ini kan banyak pasti. Banyak sama itu. Kita layani. Ada orang datang ke masjid besar, ada yang mau masuk Islam, ada yang mau menikah dengan bajunya dikirim ke sini. Misalkan kalau sudah kan saya disuruh dari masjid Pak, kenapa dia di masjid kan banyak kayak di masjid? Saya telepon di KM-nya. Kenapa dikirim ke Padepokan? Kan masjid jauh itu pelayanan rumah. Nggak bisa, bagaimana nggak bisa kiainya banyak masuk ke sini. S2 semua Kecamatan Timur Tengah masa nggak bisa ngurusin rumah buat apa jadi pengurus masjid? Nggak bisa kan kalau urusan itu, kalau ceramah khotbah bisa. Emang kenapa? Ada aturannya. Jadi urusan yang susah memang dirinya terbuat yang ngerti lah ini. Alhamdulillah memang fungsi masjid itu melayani umat. Sentral pelayanan umat adalah masjid. Itu awalnya Nabi Muhammad bangun masjid. Untuk uang perahu supaya bisa kumpul ada waktu-waktu yang bisa. Karena alhamdulillah di sini kalian semua. Jadi kita sudah terdaftar. Bahkan sudah punya nomor apa tadi? ID ya, nomor ID. Ini ada nomor ID-nya Pak. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan di Kemenang itu yang ada TPQ, bukan TKA-TPA. Karena TKA-TPA itu di bawah naungan remaja masjid. BKPRMI itu Badan Komunikasi Remaja Pemuda Masjid Indonesia. Kantornya di Masjid Istiqlal dan saya sama anggota Indonesia awal-awal adanya pelajaran. Saya dialog Pak waktu itu ya, termasuk yang itu ada lokasi itu berjuang ke sana untuk mendirikan KPA. Itu bisa sudah mendengar. Ini sudah ada TPQ. Nah, di TPQ ini sudah ada jenjang pendidikan. Ya, ibu-ibu tolong diperhatikan. Kita sudah ada jenjang pendidikan TPQ. Yang pertama ada MTA, Madrasah Qur'aniyah Aulia Qis'ah. Ini untuk anak-anak kita yang masih usia pra pendidikan 4 tahun, 5 tahun yang belum sekolah, itu dididik untuk bisa mengenal huruf Al-Quran. Nanti setelah dia udah mengenal huruf Al-Quran, nanti dia masuk ke Al-Quran. Ada jenjang berikutnya MTA, Madrasah Tahsinul Quran. Jadi tempat belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Di situ ada penekanan bagaimana tajwidnya, makhrajnya dan sebagainya. Setelah MTA, nanti yang sudah SMP itu malam. Itu ada yang namanya MMA, Madrasah Mubalighin Aulia Qis'ah. Jadi yang sudah mampu membaca Al-Quran di MMA dididik supaya mengerti makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Supaya Al-Quran itu berfungsi sebagaimana mestinya, sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bagaimana manusia bisa mendapat petunjuk Al-Quran kalau nggak tahu bahasanya? Maka di MMA mulai diajarkan perlapan dalika itulah Alkitab, kitab Al-Quran, laroiba tidak ada keraguan, ini di dalamnya bukan petunjuk dari muttaqin, ada di orang-orang yang takwa. Jadi nanti otomatis belajar bahasa Arab. Otomatis. Nah, kemudian itu yang sudah remaja, yang sudah SMA, bahkan sudah ada yang kuliah, sudah ada yang S1, itu kami tampung di satu wadah pendidikan namanya KMA.
ya. KMA itu kuliah mubalighin auliyaul tis'ah, udah kuliah. Nah, ini baru dirintis. Kalau yang sudah berjalan, rata-rata santrinya S1. Cuman tergabung di dalam kuliah Sab'ah, kuliah Sabtu Ahad. Itu S1 semua muridnya. Jadi di sini ada murid yang sudah S1. Itu untuk pendalaman materi agama. Ada tamatan melakukan S1. Jadi hari Sabtu dan Ahad. Nah, yang sekarang baru dirintis ini KMA, kuliah mubalighin auliyaul tis'ah. Ini disiapkan untuk kaderisasi para mubaligh, para dai, para calon-calon khotib dan imam, supaya musola imamnya nggak ngawur. Bacaan bahkan kan jadi imam, nggak pakai speaker lagi. Kadang-kadang kita tahu ngajinya, tahu apa kita jadi imam. Masjid itu asal udah baris, borong-borongan, nggak kayak kalau masjid jami begitu. Nah, di sini saya siapkan, belum dipublikasikan. Ini saya informasikan kalau kebetulan ada pengurus masjid, pengurus musola, KRW bisa informasikan ke warga. Kalau mau ngirim utusan dari musola-musola atau masjid-masjid, silahkan kirim ke Darus Salikin, nanti ikut pendidikan KMA. Jadi KMA itu kuliah mubalighin auliyaul tis'ah. Untuk sementara ini pertemuannya 1 minggu sekali, setiap hari Selasa pukul 20. Jadi malam Minggu. Itu untuk kaderisasi para imam dan para dai. Apalagi isu-isu dari pemerintah dengan mengaturnya para mubaligh di medsos itu akan dihadirkan sertifikasi. Jadi nggak boleh orang sembarang khotbah harus punya sertifikat, penceramah harus punya sertifikat, kan gitu. Walaupun baru dirembuk ya, belum tahu dagil apa belum. Nah, di KMA insya Allah akan disiapkan sertifikat. Cuman untuk intern sementara sertifikatnya per 1 semester. Siapa yang belajar 1 semester nanti diberikan sertifikat semester pertama. Kalau ikut lagi baru semester 2. Dan untuk jenjang selanjutnya yang berminat ingin untuk mengikuti pendidikan S1 bisa di sini. Kami sedang lobby, dulu yang ngobrol sama Pak RW, alhamdulillah ada buahnya Pak. Jadi kesepakatan untuk kerjasama kita bersinergi dengan SETAINU, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama. Itu jenjangnya S1 nanti. Memang kampusnya yang sekarang ada di Serpong Tangerang. Kalau kita keberatan kan ke kampus, nanti belajarnya di sini, dosen yang berangkat ke sini. Kesepakatannya begitu. Nah, belum ada hitung-hitungan. Dan alhamdulillah di sini semua jenjang pendidikan hitung-hitungan, Pak. Guru ada 11 orang. Jadi pagi untuk pendidikan umum ini diinformasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang punya putra putri atau cucu yang belum bisa masuk SD, bawa ke sini pagi. Kita bisa belajar bimbel. Kalau untuk meningkatkan prestasi di sekolah bisa dimasukkan bimbel. Yang kepengen bisa bahasa Inggris ada English skill, itu pagi Pak. Sudah ada, sudah 1 semester itu ya. Kemarin sudah mengeluarkan sertifikat ya Pak Dedi untuk bimbel. Sudah. Kemudian mulai pukul 16 atau pada asar itu kegiatan MIA dan MTA. Untuk MMA-nya nanti sesudah sholat maghrib. Makanya diharapkan sholat maghrib di sini, habis sholat maghrib langsung belajar sampai isya, habis isya baru kira-kira jam 8 atau setengah 8 pulang. Ya, jadi nanti sekaligus maghrib dari isyanya di sini kalau yang MMA karena rata-rata sudah SMP dari kelas 6, tetapi juga tidak menutup kemungkinan karena yang masuk sekolah ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang, kadang-kadang nggak sempat ngaji sore. Boleh dimasukkan ke maghrib, walaupun
MKA atau MTA. Boleh. Yang nggak sempat jam 4 silakan diantar ke sini sholat maghrib. Dari maghrib baru belajar sampai isya. Boleh. Yang anak-anak MTA yang sore yang nggak sempat bisa malamnya. Jadi itu alternatifnya. Jadi sudah ada ini pendidikan yang ada di sini, monggo dimanfaatkan. Dan saya laporkan ke Pak RW, semua guru 11 orang belum punya NIP, Pak. Jadi tidak punya NIP. Karena nggak punya NIP, jadi nggak punya gaji. Karena nggak punya NIP, nggak punya gaji. Makanya saya informasikan, ya sama-sama berjuang di jalan Allah. Kalau punya kelebihan rezeki, udahlah infakkan di jalan Allah. Kita punya Baitul Mal. Insya Allah Baitul Mal ini difungsikan dengan baik, dan insya Allah infak dan sedekah Bapak Ibu sudah pasti diterima oleh mustahik. Karena ada Baitul Mal, tidak diterima oleh panitia, tapi diterima langsung oleh mustahik, langsung tersalur. Karena mustahiknya ada. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Ini barangkali yang saya sampaikan tentang ini, karena saya dibisikin sama pengurus yayasan Pak. Ini nanti dibisikin di belakang gitu, tolong nanti diwakilin Pak. Ya udah diwakilin ya begitu ya. Nah kemudian saya pesan dikit, nggak banyak yang saya sampaikan. Nanti kita dengarkan tausiah dari Pak Kiai kita. Saya memberi gambaran bahwa di tahun baru ini setidaknya ada beberapa momen yang terpenting yang bisa kita ambil hikmahnya, yaitu saya sampaikan 3 aja. Yang pertama adalah momen waktu. Ya, waktu ini sangat penting sekali, karena kalau bicara tahun itu bicara waktu. Dari detik berjalan menjadi menit, menit terus berputar menjadi jam, jam berputar menjadi hari, hari berputar menjadi bulan, bulan berputar menjadi tahun, tahun berputar terus lama-lama habis. Itu menurut matematika. Tapi pada dasarnya waktu kita yang sebenarnya, hakikatnya waktu kita adalah sekarang, saat ini, di sini. Ini waktu kita. Waktu kita kapan? Sejak keluar masuk napas kita, selama keluar masuk napas kita, inilah waktu kita. Jadi kalau napas kita keluar, nggak masuk lagi, selesai, dan nggak punya waktu kita. Makanya mumpung napas masih keluar masuk sekarang, saat ini, ayo kita berusaha untuk menjadi baik. Dan untuk menjadi baik, ini pilihan diri sendiri, tidak perlu ditentukan oleh orang lain. Jadi untuk menjadi baik ditentukan oleh pilihan diri sendiri, bukan ditentukan orang lain. Dan kita pun mampu berdiri tegak hanya dengan menggunakan kedua kaki kita sendiri, tidak bisa berdiri pakai kaki orang lain. Jadi untuk jadi baik atau buruk itu pilihan. Ayo ngomong napas keluar masuk, tetaplah jadi baik walaupun orang mengatakan tidak baik. Atau tetaplah jadi baik walaupun orang menjelek-jelekan kita. Kalau orang menjelek-jelekan kita kemudian kita ikut jelek, itu sama jeleknya kita. Buat apa kita dewasa kalau kita hanya untuk membalas keburukan orang? Untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya hanya bisa menirukan keburukan orang lain? Nah ini waktu, manfaatkan waktu. Sekarang saat ini di sini mulai dari diri sendiri dan dari hal yang paling kecil. Kemudian setelah waktu muhasabah. Ayo selama ini kita dikasih waktu, Allah udah dikasih apa? Udah berapa tahun dikasih waktu untuk apa? Nah, kita perbaiki. Alhamdulillah kalau banyak baiknya kita tingkatkan, kalau kurang baik ayo kita berusaha untuk menjadi baik, yang sudah baik supaya lebih baik. Kemudian yang ketiga, hijrah. Karena tahun baru ini dihitung dari hijrahnya Nabi. Ada hikmah hijrah. Mari kita hijrah. Hijrah minal batil ilal haq, dari yang batil kepada yang hak. Hijrah dari kebohongan menuju pada kejujuran. Kita udah banyak kebohongan selama ini, ya. Udah kita suka bohong, akhirnya kita juga dibohongin juga. Banyak kepalsuan, kebohongan yang beredar pakai dibungkus baju kebenaran. Kita harus waspada. Untuk itu terutama generasi anak-anak kita, Allah mengingatkan, wal yaksal ladina lau taroku min khalfihim dzurriatan di'afa khafu alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida.
Jadi wal yakhsal ladina lautaroku min qalbihim, dan hendaklah orang-orang itu punya rasa takut, rasa khawatir kalau nanti dia meninggalkan generasi-generasi duriah keturunan-keturunan di apa yang lemah. Lemah apanya? Pertama lemah ilmunya, dua lemah akidahnya, tiga lemah syariah ibadahnya, keempat lemah akhlaknya. Keempat ini kalau lemah, otomatis ekonomi dan kesejahteraannya akan lemah. Ayo kita diberikan anak kita, dan mari syiar Islam kita besarkan di kampung kita. Kalau kita siapa lagi? Syiar Islam sudah mulai turun. Di masjid-masjid sepi. Pengajian-pengajian baru itu sejak corona. Sejak corona itu keberadaan umat dan mulai lemah dengan masalah ini. Ya, karena banyak hal-hal yang diragukan, meragukan dan lain sebagainya. Karena kondisi di atas sudah begitu. Yaitu wajar kalau ada kerbau berantem di kebun yang rusak itu rumputnya. Kalau ada kerbau berantem di kebun di lapangan, rumputnya diambil. Mudah-mudahan kebun sadar. Jangan pada berantem pun, kasihan rumput-rumput ini. Ya, bingung mau ngikutin siapa. Gitu ya. Nah, jadi itu oleh sebab itu saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu sampaikan kepada masyarakat, kami juga boleh tadi sampaikan di kecamatan ada kumpul besok pawai, dan di Darussalikin juga besok jam 7 pagi santri-santri kita pawai. Jadi dari sini ke Cibinong, dari Cibinong sana lewat nanti yang keluar Bekasi. Gitu ya? Iya. Tapi pawai kan? Jadi besok jam 7 pawai, tolong ibu-ibunya ikut. Dan kalau ada tetangga masyarakat kita yang pada ikut, ayo kita siarkan Islam di kampung kita. Silakan, mau pakai pakaian apa boleh, tapi kalau mau pakai pakaian pengantin, saya ada pakaian pengantin lengkap di atas, dan pakaian daerah termasuk itu karena anak saya dulu pernah sekolah rias. Ada semua. Kalau mau pakai pakaian adat di atas ada. Ya, kalau mau pakai pakaian pengantin yang cara dada nggak boleh. Terserah ibu-ibu nanti pakai pakaian apa, bapak-bapak pakaian apa. Besok kumpul jam 7 berangkat, setar Pak Dedi dari lapangan badminton. Jangan kaget gitu lah. Masa jam 7 ini ngantuk jangan. Ketum. Panglima ngantuk jam 7. Ya, kumpulnya di sana. Dari dulu nanti silakan setarnya, kemudian jalurnya kemana. Ya, kalau mau ikut kecamatan langsung ke kecamatan. Ya, tapi bawa kendaraan sendiri. Kalau mau naik odong-odong ke kecamatan boleh. Sudah sampai RW. Saya benar ikut itu. Ya, kan saya kan sudah tua jadi biar yang muda-muda. Karena itu sudah dari semua ormas ada nanti. Ya, itu informasi yang saya sampaikan. Ayo kita siarkan pagi kampung kita. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.